Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Para pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di bulan Ramadan ini kita semua diterima amal ibadah kita, yaitu amal ibadah sholat, puasa khususnya, dan lain pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin memberikan satu kisah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi khususnya Al-Fakir dan bagi seluruh saudara jamaah dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suatu ketika ada seorang guru yang mencintai salah seorang muridnya melebihi murid yang lain. Sikap sang guru membuat mereka cemburu. Pada suatu hari ia berniat untuk menjelaskan kepada mereka mengapa ia lebih mencintai muridnya itu daripada yang lain. Ia kumpulkan semua murid dan memberi mereka seekor ayam seraya berkata, "Sembelihlah ayam itu di sebuah tempat yang tak terlihat oleh siapapun." Jadi sang guru memanggil semua murid, begitu juga yang murid dia cintai. Tidak terkecuali semuanya dipanggil, kemudian sang guru sudah menyiapkan pisaunya yang tajam, kemudian ayamnya yang siap dipotong. Diberikan kepada murid semua, kata gurunya, potong seekor ayam ini di mana yang tidak terlihat oleh siapapun. Semua murid melaksanakan perintahnya dan kembali dengan ayam yang tak bernyawa. Ternyata semua murid benar-benar memotong ayam, sungguh-sungguh menyembelihnya. Tidak memikirkan apa dibalik perintah sang guru. Tapi terkecuali murid yang paling ia cintai. Ia kembali dengan ayam hidup di tangannya. Ketika melihat semua temannya telah menyembelih ayamnya masing-masing, ia merasa heran dan bertanya kepada mereka. Jadi temannya ini sudah menyembelih semua ayamnya, dan orang yang dicintai gurunya, murid tadi yang satu, belum disembelih, dan heran terhadap temannya yang menyembelih. Kemudian sang murid yang dicintai gurunya tadi berkata atau bertanya, "Apa yang kalian lakukan, wahai teman-temanku?" "Kami melaksanakan perintah guru," jawab teman-temannya. Ternyata teman-temannya melakukan itu atas perintah gurunya. "Mengapa ayam itu tidak engkau sembelih seperti yang telah lakukan oleh teman-temanmu?" tanya sang guru. Kemudian sang guru bertanya, "Anakku yang satu itu, kenapa engkau belum menyembelih sedangkan yang lain sudah disembelih?" "Aku tidak menemukan tempat yang guru maksud, sebab dimanapun aku berada, Allah Maha melihatku." Itu jawaban seorang murid yang dicintai oleh gurunya. Luar biasa, subhanallah. Sang guru bertanya, "Engkau kenapa belum menyembelih?" Sang murid menjawab, "Karena tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat seluruh. Tidak bisa terkecuali, seluruh Allah melihat seluruhnya. Ketahuilah, temanmu ini tidak pernah berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah aku lebih mencintainya," ujar sang guru kepada murid-murid yang lainnya. Subhanallah, ternyata murid ini sudah memiliki sifat yang agung, yang paling istimewa di dalam agama kita. Kita yakin bahwa Allah Maha melihat semua perbuatan kita, tapi sayang, keyakinan itu belum mengakar sehingga kita tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tanpa rasa takut, siang dan malam kita bermaksiat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kisah di atas, si murid tidak sekedar yakin bahwa Allah Maha melihat dirinya, akan tetapi dia telah mampu merasakan hal itu. Sudah yakin dan mampu merasakan hal itu. Masya Allah. Dia sadar bahwa gerak dan diamnya selalu dalam pengawasan Allah. Itulah yang membedakannya dengan murid-murid yang lain. Ia telah mencapai derajat ihsan. Jadi telah mencapai derajat yang luar biasa. Ihsan. Apa itu ihsan? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarau fa'ilam takun tarau fa'innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menghamba beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sadarilah bahwa dia maha melihat, bahwa Allah subhanahu maha melihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah kisah ini yang sangat luar biasa. Jadi anak tadi dicintai oleh muridnya lebih daripada yang lain. Ternyata anak yang tadi sudah memiliki rasa ihsan dimanapun dia berada, sedang apa, ngapain, maka Allah tahu dalam keadaan apapun. Maka sang murid tadi sudah memiliki rasa sifat yang agung, yaitu ihsan. Seakan-akan dia beribadah kepada Allah melihat, tapi sesungguhnya tidak bisa melihat, tapi yakini Allah melihatnya dan melihat hamba-hambanya semua. Para pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita resapi cerita ini dan kita harus yakini bahwasanya Allah Maha melihat dan Allah Maha segala-galanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca atau bagi penyampaian, bagi saya khususnya yang menyampaikan, dan bagi jamaah, teman-teman, saudara pada umumnya. Sekian, terima kasih. Ketika ada yang salah, mohon dikoreksi, dan ketika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.